Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan yang berlangsung nanti malam antara Persib Bandung yang akan melawan PSM Makassar ya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, akan ditayangkan pada pukul 7 malam dan ini menjadi partai kandang untuk Persib Bandung yang melawan salah satu tim yang selama ini memang selalu ya menyulitkan Persib Bandung ya. Tercatat dalam 5 pertemuan terakhir atau dalam 2 musim terakhir Persib sulit mengalahkan PSM Makassar. Nah, hampir selalu kalah atau berakhir imbang ya. Nah, di musim ini pertama kali bisa mengalahkan PSM Makassar itu di Piala Presiden ya. Tapi kan itu bukan kompetisi resmi daripada Liga 1 ya. Nah, Persib saat ini kan kokoh di puncak klasemen dengan 43 poin. Artinya ini adalah kesempatan bagi Maung Bandung untuk menjauhi rivalnya ya. Baik itu Persija Jakarta yang ada di posisi kedua dengan 38 poin ataupun Persibaya Surabaya dengan poin yang sama. Artinya kalau Persib bisa memenangkan pertandingan ini, mereka akan memperlebar jarak ya menjadi 8 poin dengan Persija Jakarta ataupun dengan Persibaya Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah mampukah Persib Bandung kemudian memenangkan pertandingan ini ya. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada pertandingan sebelumnya, Persib kan hanya mampu meredam ya di pertandingan pertama musim ini. Terlihat Persib Bandung hanya bisa meredam PSM Makassar dan gagal mencetak gol. Makanya kan berakhir dengan skor 0-0. Nah, harusnya bermain di publik ya, di hadapan publik sendiri, Persib harusnya bisa mengoptimalkan peluang ini. Sama seperti ketika Persib melawan Arema. Kita tahu Arema merupakan salah satu tim juga yang selalu menyulitkan Persib Bandung dari musimnya. Jadi Persib seperti yang pernah saya jelaskan seperti punya hantu ya. Ada tim-tim yang selalu membuat Persib itu bermain tidak netral, kesulitan. Bali United, tetapi Bali United setelah musim lalu bisa ditaklukkan, sekarang relatif sudah netral ya. Artinya Bali bukanlah tim yang benar-benar menyulitkan. Arema kemarin kan bisa juga ditaklukkan. Artinya apakah bisa PSM Makassar ini ditaklukkan oleh Persib Bandung? Harusnya bisa. Dan kita lihat ya nanti bagaimana strategi yang akan ditampilkan oleh Coach Bojan Hodak, meskipun Bojan Hodak tidak bisa mendampingi tim di bench ya. Kenapa? Karena terkena akumulasi kartu pada 2 pertandingan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nanti yang akan mendampingi adalah Coach Igor Tolik ya, yang merupakan asisten pelatih. Tapi kita tahu bahwa Igor Tolik itu meskipun asisten pelatih ya, ini baru pertama kali justru profesinya sebagai asisten pelatih, karena sebelumnya beliau selalu menjadi asisten pelatih menjadi pelatih kepala ya. Nah, kira-kira strategi seperti apa Coach Bojan Hodak dalam beberapa kesempatan terakhir ketika mengomentari permainan dari PSM Makassar? Nah, itu kan Bojan Hodak mengatakan bahwa PSM Makassar pada saat sekarang itu berbeda dengan pada pertemuan pertama. Kalau pada pertemuan pertama itu sisi kiri yang menonjol dari PSM Makassar, sehingga formasi yang digunakan pada saat itu adalah memasang 2 pemain bertahan di sisi kanan ya, kanan Persib Bandung, yaitu Hen dan Kakang Rudianto pada saat itu dengan formasi 3-4-3. Nah, artinya di kesempatan kali ini kita tidak tahu apakah sisi kiri itu masih menjadi titik penyerangan daripada PSM atau tidak. Tetapi salah satu hal yang sudah kemarin dimatangkan di dalam persiapan Persib Bandung melawan PSM adalah set piece. Ya, di video sebelumnya ketika saya membahas tentang Coach Sintayong, saya mengatakan bahwa setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lihat untuk mengecek atau melihat bagaimana permainan suatu tim itu. Satu adalah bagaimana segi pertahanannya, kemudian bagaimana segi penyerangannya, kemudian bagaimana transisinya, dan salah satunya adalah set piece. Ya, set piece itu bisa berupa tendangan bebas, tendangan gawang, kemudian lemparan ke dalam, ataupun hal-hal lainnya. Nah, di 2 pertandingan terakhir setidaknya ya, Persib Bandung ketika mengalami deadlock ketika melakukan sisi penyerangan karena tidak adanya David Da Silva atau tidak adanya full team gitu ya di Persib Bandung, maka set piece itu menjadi senjata. Dan
Tyron Delfino pada saat itu di 2 pertandingan terakhir itu berhasil menjadi algojo. Bagaimana dari 2 kesempatan ya tendangan yang dimiliki oleh Persib Bandung itu bisa dioptimalkan oleh Tyron Delfino. Nah, kita lihat nanti apakah ini juga akan menjadi senjata atau memang ini disiapkan untuk meredam sisi-sisi yang dimiliki oleh PSM Makassar. Karena secara tipikal permainan baik Coach Bojan Hodak ataupun Bernardo Tavares itu kan sama ya, bermain sepak bola reaktif, bermain sepak bola pragmatis. Jadi sangat tergantung pada bagaimana lawan yang akan dihadapi. Nah, jadi kita akan melihat tuh ya. Memang kalau segi permainan ketika ada 2 tim yang bertemu, kemudian secara taktikal sama dalam artian yang satu pragmatis, permainan itu tidak begitu menarik ya. Kenapa tidak begitu menarik? Karena tadi ya tipikal permainannya sama gitu kan, reaktif, tidak begitu memegang bola ataupun yang lainnya. Beda ketika 2 tim bertemu dengan 2 taktik yang berbeda. Misal yang satu adalah lebih ke orientasi bola, total football atau ball possession, kemudian yang satu adalah defense counter. Biasanya pertandingan yang tersaji itu sangat menarik. Oke ya, dari sisi PSM Makassar sendiri jelas PSM Makassar memang masih punya kesempatan kan untuk menjadi juara walaupun mereka masih agak kesulitan ya, belum konsisten. Kadang menang, kadang kalah dan seterusnya gitu. Persib Bandung kemarin kan di 3 laga terakhir imbang kemudian baru menang. Harusnya ini menjadi pertandingan kedua mereka untuk memenangkan pertandingan. Tadi karena urgensinya, pentingnya Persib Bandung untuk menang adalah untuk memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya yakni Persibaya Surabaya ataupun Persija Jakarta. Nah, tapi satu masalah juga yang dihadapi oleh Persib Bandung adalah ketiadaan David Da Silva. Nah, barangkali ketiadaan David Da Silva ini akan nanti diturunkan adalah Ciro Alves biasanya yang ada di sisi penyerangan. Kita tidak tahu apakah Castaner itu akan debut, akan jadi starting line up atau tetap masuk di sebagai pemain pengganti ya. Pada pertandingan sebelumnya Castaner kan masuk sebagai pemain pengganti tetapi kemudian berhasil mencetak gol assist daripada Ciro Alves ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya ini bisa menjadi kesempatan kedua dan Persib harusnya bisa menang melawan PSM Makassar. Kita akan lihat nanti, akan review seperti apa taktik yang dikeluarkan oleh kedua pelatih ya, Coach Bernardo Tavares dan Coach Bojan Hodak ya. Prediksi skor dari saya adalah Persib bisa menang dengan skor 3-1 ya. 3-1 karena PSM menurut saya musim ini tidak begitu bagus gitu ya. Tidak begitu bagus dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Oke, bagaimana komentar teman-teman mengenai hal ini ya, berapa prediksi skornya? Silahkan di kolom komentar. Oke, sementara itu dulu, nanti setelah pertandingan kita buat reviewnya.